Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan karunia dan nikmat Allah maka kita mampu melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan ma'asyiral muslimin akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, kita menyambung pembahasan kita yang kemarin tentang Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Berbicara tentang tarbiyah, maka salah satu dari substansi tarbiyah adalah tanmiyah, pengembangan. Dan bagian dari yang perlu dikembangkan pada diri kita adalah potensi yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 potensi kepada kita. Yang pertama potensi jasad, potensi akal, potensi jasad, dan kemudian potensi hati. Cara terbaik untuk mengembangkan 3 potensi ini adalah dengan memberikan nutrisi kepada 3 potensi yang Allah berikan kepada kita. Baik itu potensi akal, baik itu potensi jasad maupun potensi hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hidangan yang istimewa, nutrisi yang istimewa untuk hati kita adalah Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasannya hati manusia itu bisa berkarat. Kemudian Rasulullah mengatakan bagaimana cara kita untuk menangkal agar hati kita tidak berkarat. Maka yang pertama itu dengan tilawah Al-Quran, dan yang kedua dengan zikrullah atau zikrul maut. Ternyata Al-Quran yang merupakan kalamullah adalah sesuatu yang dapat menangkal agar kemudian hati kita tetap sehat atau tidak berkarat. Dan tentunya setiap mukmin adalah orang-orang yang sangat serius memperhatikan kualitas hatinya. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan ada bagian pada diri kita yang apabila kemudian dia baik, ma'asyiral muslimin, maka akan baik yang lainnya. Dan apabila dia buruk, maka akan buruk yang lainnya. Dan itu adalah hati kita. Sehingga orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama salafus saleh adalah orang-orang yang sangat menjaga dan memperhatikan akan kualitas hati mereka. Karena kekuatan potensi hati ini akan berdampak kepada kekuatan potensi yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkhusus di bulan Ramadan ini, para ulama-ulama terdahulu adalah orang-orang yang sangat meningkatkan kualitas interaksi mereka dengan Al-Quran. Kita bisa belajar dari Imam Malik, dari salah seorang ulama mazhab. Imam Malik ketika di Ramadan beliau mampu mengkhatamkan 30 kali Al-Quran, 30 kali khatam. Begitu juga sang murid, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di bulan Ramadan mampu untuk kemudian mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 60 kali. Ini adalah bentuk dari keseriusan orang-orang terdahulu akan memaknai dirinya untuk kemudian meninggikan derajat keistimewaan mereka di hadapan Allah dengan menghadirkan hidangan yang istimewa bagi hati mereka, yaitu Al-Quran. Dan baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Maztama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusnahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fiman indah." Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, dan tentunya tidak terbatas di rumah Allah saja. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian setelah mereka tilawah Al-Quran, mereka tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Setelah mereka mentadarus Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka Allah melalui Rasulnya menjelaskan akan memberikan beberapa fadilah. Illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fiman indah.
maka Allah akan memberikan kepada mereka sakinah wa rahmah. Kemudian para malaikat-malaikat Allah akan memuliakan mereka, dan kemudian Allah mengingat satu persatu mereka yang hadir pada saat itu. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang kemudian selalu meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama, interaksi dengan Al-Quran, baik itu dengan membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan terlebih-lebih interaksi yang paling tinggi dalam interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan mengamalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, wa billahi nasta'in, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.